Dari pelayan istana menjadi muliakan surga. Kisah ini merupakan karya fiksi yang terinspirasi dari nilai-nilai kehidupan dan budaya. Nama, tokoh, dan peristiwa dalam cerita ini dibuat untuk tujuan hiburan dan pembelajaran, dan tidak bermaksud merepresentasikan individu atau kejadian nyata. Pagi itu, embun masih melekat di dedaunan ketika suara azan subuh membelah sunyi kampung kecil di lereng Merbabu. Alia berdiri di depan rumah bambu, memeluk ibunya erat. Tidak ada kata yang mampu keluar, hanya isakan pelan dan air mata yang menetes diam-diam ke bahu wanita tua yang begitu ia cintai. "Ibu, Alia berangkat ya." Suaranya bergetar, seakan kata-kata itu merobek jantungnya sendiri. Di tangannya tergenggam tiket pesawat, satu arah menuju Arab Saudi. Tidak ada janji pulang, hanya doa agar bisa kembali dalam keadaan selamat, atau setidaknya mengirim uang untuk obat ibunya. Sang ibu tersenyum dengan getir. Tangannya yang keriput mengelus pipi Alia dengan lembut. "Jangan pernah tinggalin sholat, Le. Dimanapun kamu kerja nanti, Allah pasti jaga kamu." Alia hanya mengangguk. Tak sanggup menjawab. Takut jika mulutnya terbuka, tangisnya akan pecah tak terkendali. Bandara Soekarno-Hatta menjadi saksi bisu kepergian Alia. Di ruang tunggu, ia menggenggam tas kecil yang berisi sajadah, mukena, dan beberapa potong pakaian. Hatinya campur aduk, takut, sedih, tapi juga ada setitik harapan. Harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Untuk ibunya. Untuk masa depan yang belum ia kenal. Saat pesawat mendarat di Riyadh, langit terasa begitu terang, tapi hatinya mendung. Udara kering menusuk hidung, dan matahari menyilaukan seolah ingin menunjukkan betapa panasnya ujian yang akan ia hadapi. Sopir istana menjemputnya. Alia hanya duduk diam di kursi belakang mobil mewah yang melaju menuju kediaman megah yang bahkan tak pernah ia impikan, Istana Pangeran bin Salman. Gerbang besi besar terbuka pelan, memperlihatkan taman luas, air mancur yang menjulang, dan bangunan berlapis emas. Tapi di balik semua kemewahan itu, Alia justru merasa kecil. Sangat kecil. Ia bahkan takut menginjak lantai marmer yang berkilauan, seolah-olah setiap langkahnya akan mencoreng keagungan tempat itu. Seorang pelayan senior memerintahkannya dengan bahasa Arab cepat. Alia yang hanya bisa sedikit-sedikit mengerti hanya mengangguk patuh. Hari pertama itu, ia disuruh membersihkan lorong panjang sendirian. Tidak ada sambutan. Tidak ada senyum. Hanya tatapan dingin dan nada tinggi. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah aku salah datang ke tempat ini? Namun ketika malam menjelang dan ia akhirnya bisa sendiri di sudut kamarnya yang sempit, ia mengambil wudhu dengan air dingin, menggelar sajadah, lalu bersujud. Dan saat dahinya menyentuh lantai, ia tak kuasa menahan tangis. "Ya Allah, aku jauh dari ibu, jauh dari kampung, jauh dari apapun yang aku kenal. Tapi kau masih di sini, kan? Jangan tinggalkan aku sendirian." Ia menangis dalam sujud, bukan karena lelah, tapi karena takut kehilangan satu-satunya hal yang masih membuatnya kuat, iman. Pagi berikutnya, ketika istana kembali sibuk dengan para pelayan yang mondar-mandir dan suara sepatu penjaga yang bergema, tak seorang pun tahu bahwa di sudut lorong marmer itu, ada seorang gadis sederhana yang mulai menulis takdirnya sendiri dengan air mata dan kesabaran. Gadis desa yang tidak dicari siapapun, tapi suatu hari akan dicari oleh hati seorang raja. Ia datang sebagai pelayan. Tapi Allah punya rencana yang bahkan tak pernah terlintas dalam doa-doanya. Dan rencana itu baru saja dimulai. Hari kedua di istana. Matahari belum terbit, tapi Alia sudah berdiri di dapur bersama beberapa pelayan lain. Suara peralatan masak berdenting, aroma rempah Arab memenuhi ruangan, dan perintah terdengar tiada henti. Tapi hari itu akan menjadi awal dari ujian besar yang tak pernah ia duga. Alia mendapat tugas membersihkan ruang tengah istana, tempat keluarga kerajaan sering berkumpul. Ia melangkah hati-hati, membawa ember kecil dan kain lap. Dindingnya berhiaskan ukiran emas. Karpetnya begitu tebal dan mewah hingga Alia ragu menjejakkan kaki. Ia mengelap meja kaca panjang di tengah ruangan. Di atasnya berdiri sebuah vas antik, tinggi, ramping, berkilau, dan bertatahkan permata. Alia hanya menatapnya sejenak, lalu melangkah menjauh.
Namun, takdir bergerak dalam senyap. Tiba-tiba, suara keras memecah keheningan. Brak! Vas itu jatuh dan pecah menjadi serpihan-serpihan kaca berserakan di atas karpet mahal. Alia berbalik panik. Matanya membelalak. Nafasnya memburu. "Tidak, itu bukan aku," bisiknya dalam hati. Beberapa pelayan berdatangan. Salah satu dari mereka, Latifah, pelayan senior yang terkenal galak, langsung menunjuk ke arah Alia. "Dia yang bertugas di ruangan ini. Siapa lagi kalau bukan dia yang menjatuhkan vas mahal itu?" Alia terguncang. Ia ingin menjelaskan, tapi lidahnya keluh. Tak ada yang mendengar. Dan yang lebih menyakitkan, tak ada yang membela. Ia dibawa ke ruang pengawas. Dihadapkan pada kepala pengurus istana. Wajah-wajah Arab menatapnya tajam. Mata mereka menuduh bahkan sebelum mulut mereka bicara. "Vas itu hadiah dari Raja Maroko," kata pengurus. "Kau tahu harganya? Lebih mahal dari hidupmu." Kepalanya tertunduk. Tangisnya tak keluar, tapi hatinya seperti diremuk. Ia mencoba menjelaskan. Saya tidak menyentuh vas itu. Saya tidak menjatuhkannya." Namun jawabannya dipotong. "Sudah cukup. 1 bulan gaji dipotong. Kalau terulang lagi, kamu dipulangkan." Malamnya, Alia terduduk di sudut kamar pelayan. Ruangan sempit itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Ia membuka mukena perlahan, lalu menatap sajadahnya. Ia tidak marah, tapi luka itu terlalu dalam. "Ya Allah, aku tidak bisa membela diri. Tapi Engkau Maha melihat, kan? Aku bersaksi, aku tidak melakukannya." Yang tidak ia tahu, di sudut ruang pengawasan istana, kamera CCTV menangkap kejadian yang sebenarnya. Rekaman itu memperlihatkan pelayan lain, Latifah, tanpa sengaja menyenggol meja saat berlari kecil. Vas bergoyang dan jatuh. Alia bahkan tidak berada dekat vas saat itu terjadi. Dan yang menonton rekaman itu bukan sembarang orang. Pangeran bin Salman sendiri melihatnya. Ia menatap layar dalam diam. Matanya tajam, tapi bibirnya bergerak pelan. Gadis ini tak bersuara, tapi jujur. Jarang sekali, di balik dinding istana yang dingin, takdir diam-diam sedang menyusun jalannya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Alia tidak tidur sendirian. Bukan karena seseorang datang menemaninya, tapi karena seseorang mulai menaruh perhatiannya dari kejauhan. Dia tidak tahu bahwa diamnya hari itu lebih lantang dari semua teriakan dusta. Dan seseorang baru saja mulai memperhatikannya. Pagi itu, istana tampak seperti biasa, ramai, megah, sibuk. Tapi bagi Alia, segalanya terasa berbeda sejak insiden vas kemarin. Ia jadi pendiam, tak banyak bicara. Bahkan senyum yang biasanya muncul saat ia mencuci piring pun, kini lenyap. Tapi meski begitu, tangannya tetap bekerja cepat, tubuhnya tetap patuh, dan langkahnya tetap ringan. Yang tidak Alia tahu, setiap gerak-geriknya sedang diperhatikan. Di balik tirai jendela lantai 2, sepasang mata tajam mengamati dari kejauhan. Pangeran bin Salman, pria muda dengan wajah tenang dan sorot mata yang menyimpan banyak rahasia. Ia menyaksikan Alia dari balik kaca, gadis kecil berkerudung polos itu, yang bekerja tanpa keluhan, meski tahu dirinya telah difitnah sehari sebelumnya. Tidak ada dendam, tidak ada drama. Ia bukan seperti pelayan lain, bisik sang pangeran dalam hati. Siang itu, panas begitu menyengat. Alia sedang mengepel lorong marmer yang mengarah ke ruang kerja pribadi pangeran. Lorong itu biasanya sepi, tapi hari ini langkah kaki berat terdengar dari belakang. Alia menoleh. Seorang pria berbaju rapi menghampiri. Bukan pelayan, bukan pengurus, tapi pangeran itu sendiri. Alia buru-buru berdiri dan menunduk dalam-dalam. Kain pel di tangannya jatuh. Napasnya tercekat. "Maaf, Tuan. Saya tidak tahu Anda akan lewat." Pangeran tak menjawab. Ia hanya menatapnya dengan ekspresi sulit ditebak. Lalu perlahan berkata, "Namamu siapa?" Alia terdiam. Suaranya lirih ketika menjawab, "Alia, Tuan." Pangeran mengangguk. "Kamu suka bekerja di sini?" Pertanyaan itu terasa janggal. Tapi Alia menjawab jujur, "Saya tidak tahu. Tapi saya bersyukur masih bisa bekerja. Dan bisa salat dengan tenang." Jawaban itu
membuat pangeran diam sejenak. Matanya menatap tajam, seolah mencari kebenaran di balik kata-kata sederhana itu. Kamu tidak merasa marah atas apa yang terjadi kemarin? Alia menunduk lebih dalam. Saya sempat menangis, Tuan. Tapi saya percaya, Allah tahu kebenarannya. Sebuah kalimat yang menghentikan langkah sang pangeran. Sesaat ia menatapnya lebih lama dari biasanya. Lalu tanpa berkata apa-apa lagi, ia berlalu. Saat pangeran masuk ke ruangannya, ia berdiri di depan cermin. Wajahnya tak berubah, tapi hatinya bergetar. Gadis ini, ada cahaya di dalam dirinya. Tapi tak satu pun dari mereka menyadarinya. Sementara itu, di dapur, para pelayan mulai berbisik-bisik. Alia diperhatikan langsung oleh pangeran. Itu tidak biasa. Itu berbahaya. Malam itu, Alia kembali ke kamarnya yang sempit. Ia tidak tahu bahwa hari ini, satu langkah besar telah diambil oleh takdir. Bukan hanya dari dirinya, tapi dari hati seorang pangeran, yang tanpa sadar mulai berubah, karena satu pelayan kecil yang tak pernah meminta dikasihani. Ia hanya ingin bekerja dan beribadah. Tapi tanpa ia tahu, langkahnya sedang mengetuk hati seseorang, yang selama ini tak pernah tersentuh siapapun. Bisik-bisik itu mulai terdengar di dapur, di lorong, di ruang cuci, bahkan di kamar sempit para pelayan. Itu pelayan baru dari Indonesia, kan? Yang bikin pangeran nanya-nanya. Aku lihat sendiri. Pangeran bin Salman sempat bicara langsung dengannya di lorong lantai 2. Suasana di balik tembok mewah istana mulai berubah. Tatapan yang dulunya cuek, kini jadi penuh cemburu. Beberapa jadi sinis, lainnya jadi tajam. Tapi tidak ada yang benar-benar tahu bahwa Alia tidak pernah meminta itu semua. Alia sendiri tak menyadari apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Ia tetap bekerja seperti biasa. Menyapu, mengepel, mencuci piring, melipat kain. Hingga suatu hari, saat ia sedang membersihkan taman belakang, seseorang menyiram air sabun dari lantai atas. Ces! Baju dan kerudung Alia basah seketika. Ia menoleh ke atas. Tak ada siapa-siapa, tapi tawa pelan terdengar dari jendela. Ia menggigit bibir, menahan perih. Bukan karena air sabun itu, tapi karena ia tahu, ia mulai dibenci tanpa alasan. Malamnya, Latifah datang menghampiri kamar Alia, membawa nampan berisi makanan yang tak biasa. Senyum manisnya terlihat jelas, tapi bukan senyum ketulusan. Makan, Alia. Katanya kamu gadis kesayangan pangeran sekarang. Mungkin nanti bisa bantu aku naik jabatan? Alia hanya tersenyum kecil, tidak menanggapi. Aku bukan siapa-siapa, Kak. Aku cuma pelayan biasa. Kalimat itu terdengar jujur, tapi malah membuat Latifah tertawa kecil dengan nada meremehkan. Iya, pelayan, yang mulai jadi bahan omongan di seluruh istana. Di sisi lain, Pangeran bin Salman kembali memantau rekaman CCTV istana. Bukan untuk curiga, tapi karena hati kecilnya tidak tenang. Ada sesuatu dalam diri Alia yang belum ia mengerti, kesederhanaan yang terasa tulus, tapi menyentuh. Ia membuka rekaman hari itu, dan melihat momen saat Alia tersiram air sabun, lalu tidak marah sama sekali. Bahkan tidak mengadu. Gadis ini benar-benar berbeda. Namun bisik-bisik itu mulai sampai ke telinga keluarga istana. Seorang wanita berpakaian indah, salah satu sepupu perempuan pangeran, berbicara dengan nada mencibir. Bin Salman terlalu sering turun ke area pelayan akhir-akhir ini. Dan kudengar, semua karena seorang gadis miskin dari Jawa. Ibunda pangeran menoleh tajam. Siapa namanya? Alia, jawab sang sepupu sambil memutar mata. Dan pada saat itulah, badai baru mulai terbentuk. Di tempat lain, Alia salat malam dengan khusyuk. Sujudnya lama. Air matanya jatuh tanpa suara. Ya Allah, aku tidak minta dicintai. Aku hanya ingin bekerja dengan tenang. Lindungi aku dari hasad manusia, dan dari ujian yang tak mampu kupikul. Ia tak tahu bahwa doanya malam itu didengar oleh dua langit. Langit dunia, yang sedang menuntunnya pada takdir besar. Dan langit akhirat, yang kelak akan memuliakannya, bukan karena cinta manusia, tapi karena sabarnya menghadapi fitnah. Ketika dunia mulai membencinya karena kebaikan, surga mulai mencintainya karena kesabarannya. Tapi ini baru permulaan.
karena ujian terbesar belum datang. Istana tidak lagi senyap. Di balik tirai dan gerbang emasnya, nama Alia semakin sering dibisikkan. Tapi bukan dalam pujian, melainkan dalam nada kebencian dan curiga. Dan pagi itu, fitnah akhirnya meledak. Seseorang, entah siapa, menyebarkan kabar bahwa Alia menyimpan perhiasan milik istri sepupu pangeran. Kalung safir biru warisan keluarga kerajaan, dikabarkan hilang, dan terakhir terlihat saat dipakai dalam acara makan malam resmi 2 hari lalu. Cek kamar para pelayan. Periksa koper dan lemari mereka. Suara tegas dari pengurus istana membuat semua pelayan gemetar. Satu persatu kamar mereka diperiksa, dan saat giliran kamar Alia dibuka, kalung itu ditemukan. Di bawah bantalnya, Alia terdiam. Tubuhnya bergetar. Bukan, itu bukan milikku, aku bahkan tak pernah menyentuhnya. Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Tapi para pelayan langsung mencibir. Akhirnya ketahuan juga, pura-pura alim, ternyata maling. Wajar kalau pangeran memperhatikan dia. Perempuan pintar mencari muka. Alia dipaksa keluar. Ditarik ke hadapan pengurus dan beberapa anggota keluarga kerajaan. Sepupu pangeran, yang kehilangan kalung, berdiri dengan senyum sinis. Tangkap saja. Dia pencuri. Pangeran bin Salman mendengar kabar itu saat sedang rapat dengan para penasihat. Ia langsung berdiri dan meninggalkan ruangan tanpa sepatah kata. Langkahnya cepat. Dadanya sesak. Tapi wajahnya tetap tenang. Ia turun ke ruang sidang internal istana, di mana Alia kini berdiri sendiri, menunduk, dipenuhi tatapan hina. Matanya merah, tapi tidak menangis. Ia hanya menggenggam erat mukena kecil yang selalu ia bawa. Pangeran berdiri. Semua menunduk hormat. Bawa CCTV 2 hari terakhir, ucapnya dingin. Tak butuh waktu lama. Tayangan diputar. Dan seluruh ruangan mendadak sunyi saat mereka melihat seseorang menyelinap ke kamar Alia di tengah malam, membawa sesuatu dan menyelipkannya ke bawah bantal. Wajahnya tertutup, tapi sepatu hak tinggi berwarna emas itu tak bisa disangkal. Hanya satu orang yang memilikinya. Sepupu pangeran sendiri. Semua mata kini berbalik. Alia hanya menatap lantai, tak berkata apapun. Sepupu itu mencoba membela diri, tapi suara pangeran memotong tajam. Kau mencoreng kehormatan keluarga hanya karena iri hati pada seorang pelayan. Ruangan membisu. Dan untuk pertama kalinya, Pangeran bin Salman berdiri di sisi Alia. Ia menatap semua yang hadir, lalu berkata, "Gadis ini telah diajarkan untuk sabar, bahkan saat kalian menuduhnya mencuri. Tapi hari ini, aku berdiri untuknya." Alia perlahan mengangkat wajahnya. Matanya basah. Tapi bukan karena takut, karena akhirnya ada yang membela kebenaran yang ia jaga selama ini. Pangeran melangkah mendekat, lalu berkata pelan, "Cukup untuk didengar Alia. Mulai hari ini, kamu tidak lagi dianggap pelayan. Kamu adalah tamu kehormatanku." Seluruh istana terdiam. Tapi badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Karena keputusan itu akan mengguncang lebih banyak hati, lebih banyak dendam, dan lebih banyak fitnah. Tapi bagi Alia, fitnah ini justru menjadi bukti bahwa Allah tak pernah tidur. Fitnah itu hampir menghancurkan hidupnya. Tapi justru dari fitnah itulah Allah mengangkat derajatnya. Dan hati sang pangeran kini benar-benar mulai goyah. Pagi itu, pintu kamar yang dulu sempit dan sunyi telah berganti. Alia kini menempati kamar khusus tamu kehormatan. Kasur empuk, tirai halus, tempat salat dengan sajadah wangi dan Al-Quran bersampul emas. Tapi di balik semua kemewahan itu, hati Alia justru gelisah. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi kerudung lamanya yang usang. Dipegangnya kain itu erat, seolah ingin kembali ke tempat di mana ia hanyalah pelayan biasa, tanpa pandangan penuh prasangka, tanpa mata yang menilainya diam-diam. Sementara itu, di ruang makan istana, pembicaraan hangat sedang terjadi. Ini tidak bisa dibiarkan. Apa maksud pangeran menyebutnya tamu kehormatan? Ia hanya gadis biasa dari desa, tidak punya darah bangsawan, tidak punya latar belakang terhormat. Suara-suara itu bukan hanya datang dari para pelayan, tapi juga dari anggota keluarga istana. Ada yang menganggap pangeran telah membuat aib. Ada yang merasa kehormatannya direndahkan.
Dan ada pula yang diam-diam mulai takut. Takut bahwa hati sang pangeran benar-benar mulai memilih jalan yang tak biasa. Sore harinya, Alia dipanggil ke taman kerajaan. Di sana, Pangeran bin Salman sedang duduk sendirian. Tangannya memegang buku catatan tebal. Dan di sampingnya, ada 2 gelas teh. Saat Alia datang, ia langsung berdiri dan memberi isyarat untuk duduk. Alia menunduk dalam. "Maafkan saya, Tuan, saya belum terbiasa. Panggil aku Salman saja," katanya lembut. Alia terdiam. Hening menyelimuti taman yang luas itu. Pangeran membuka pembicaraan. "Kau tahu kenapa aku memperjuangkanmu kemarin?" Alia menggeleng. "Saya hanya merasa itu semua terlalu besar bagi saya." Pangeran tersenyum kecil. "Karena ketulusan seperti milikmu terlalu langka di istana ini. Semua orang memakai topeng. Tapi kau, bahkan saat disakiti, tetap memeluk sabar." Ia menatap Alia dalam dan lama. Tapi mata Alia masih menunduk, bukan karena takut, tapi karena tahu ini adalah ujian baru yang jauh lebih sulit. Hari-hari berikutnya, hidup Alia tak lagi sederhana. Ia dipanggil ke ruang makan bangsawan, disapa oleh para penasihat, diberi pakaian mewah dan makanan pilihan. Tapi semua itu tidak membuatnya nyaman. Ia merindukan suara sendok dari dapur, bau sabun cuci piring, suara derai tawa pelayan lain saat malam menjelang. Karena sekarang, semua yang dulu menemaninya mulai menjauh. Suatu malam, ia mendengar 2 pelayan berbisik dari balik pintu. "Kalau dia benar-benar menikah dengan pangeran, aku akan keluar dari sini. Mana mungkin gadis rendahan kayak dia masuk silsilah kerajaan." Alia tidak marah. Ia hanya duduk di pojok kamarnya, lalu menulis surat kecil kepada dirinya sendiri. "Alia, ini bukan tentang kehormatan dunia, tapi tentang bagaimana kau bertahan dalam ujian, tanpa kehilangan akhlak dan iman. Ia tahu, ini bukan akhir. Ini bahkan bukan puncak. Ini baru dimulai. Allah tak mengangkat derajat seseorang karena penampilan, tapi karena kesabaran. Dan saat dunia membenci karena Allah mencintai, disitulah ujian yang paling indah sedang terjadi." Di ruang kerjanya yang megah, Pangeran bin Salman duduk termenung, memegang sebuah tasbih dari kayu gaharu. Di luar jendela, sinar matahari sore mulai meredup, meninggalkan bayangan panjang di dinding istana. "Apa arti semua ini?" bisiknya pelan. Ia sudah terbiasa dengan aturan dan tradisi kerajaan yang ketat, dengan pedoman-pedoman yang mengatur kehidupan dan cinta. Namun, hatinya kini bergejolak. Ada satu sosok yang tak mampu ia mengerti, dan tak mampu ia abaikan. Pangeran mengenang saat pertama kali melihat Alia. Bukan karena kecantikan atau status, tapi karena kesederhanaan dan ketulusan yang tak pernah ia temukan di dunia istana. Seketika, semua pelajaran tentang kekuasaan, kedudukan, dan kebanggaan seolah kehilangan makna. Ia menarik nafas dalam-dalam, lalu membuka Al-Quran yang selalu ada di mejanya. Ia mulai membaca ayat demi ayat, mencari ketenangan dan petunjuk. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah 6. Hati pangeran bergumul antara kewajiban dan perasaan. Apakah ia harus mengikuti tradisi keluarga, atau mendengarkan suara hati yang selama ini terpendam? Di sisi lain, Alia menatap langit malam dari jendela kamarnya. Bintang-bintang berkelip seperti bisikan lembut. Ia berdoa, memohon kekuatan dan keteguhan. "Ya Allah, bimbinglah hati kami, kuatkan kami menghadapi badai yang datang. Karena kami tahu, hanya dengan MU kami bisa bertahan." Malam itu, 2 hati yang berbeda dunia dan status, namun sama-sama mencari arti cinta dan takdir. Suara langkah ringan terdengar dari balik pintu kamar Alia. Pangeran muncul, dengan senyum hangat tapi penuh arti. "Alia, aku ingin kau tahu. Bukan karena status, bukan karena istana, tapi karena kau telah mengajarkanku arti sabar dan cinta yang sesungguhnya." Alia menatapnya dengan mata berkaca-kaca, tak bisa berkata-kata. Itu bukan hanya janji, tapi awal dari perjalanan yang penuh ujian dan harapan. Ketika hati seorang pangeran belajar menjadi hamba, dan hati seorang pelayan menjadi bintang, maka cinta yang Allah ridai pun mulai tertulis. Malam itu, istana sunyi.
Hanya terdengar desiran angin yang menyelinap lewat celah jendela besar. Namun di sebuah sudut kamar Alia, bisikan hati mulai menggelora. Alia duduk termenung. Tangan mungilnya menggenggam sebuah surat lusuh yang baru saja diterimanya melalui seorang pelayan tua yang setia. Surat itu berasal dari kampung halamannya, dari desa kecil yang selama ini tak pernah ia lupakan. Isi surat itu singkat, tapi membuat dadanya sesak. Alia, keluargamu dalam bahaya. Ayahmu sakit parah dan butuh biaya untuk pengobatan. Kami tak tahu harus bagaimana. Air mata menetes di pipi Alia. Selama ini ia berjuang di istana untuk kehidupan yang lebih baik. Tapi sekarang, ujian nyata datang dari jauh, mengancam akar kehidupannya. Sementara itu, di ruang kerja pangeran, kabar ini mulai beredar diam-diam. Sepupu-sepupu dan para penguasa kecil di istana semakin keras mengkritik keputusan pangeran. Dia bukan wanita kerajaan. Rahasia keluarganya pun bisa menjadi beban. Apakah kau yakin kau tidak tertipu? Pangeran menghela napas. Ia tahu, bukan hanya keluarga Alia yang diuji, tapi juga dirinya sendiri. Di malam yang penuh rahasia, Alia menatap bintang. Dengan suara lirih, ia berdoa, "Ya Allah, ampuni dosaku jika aku salah. Berikan kekuatan pada keluargaku, dan jagalah kami dalam lindungan Mu." Ketegangan semakin memuncak. Bisikan malam menyimpan banyak rahasia yang belum terungkap, dan setiap rahasia membawa bahaya yang bisa mengubah segalanya. Ketika rahasia masa lalu datang menghantui, dan bisikan malam menjadi saksi bisu, hanya iman yang bisa menjaga hati tetap teguh. Karena surga bukan tempat tanpa ujian, tapi tempat mereka yang sabar sampai akhir. Di sebuah rumah sederhana di desa, suasana berubah menjadi hening. Keluarga Alia tengah berkumpul, wajah-wajah mereka dipenuhi kecemasan dan kepedihan. Ayah Alia terbaring lemah, tubuhnya kurus dan lesu. Ibunya mencoba menyembunyikan air mata, sementara adik-adik Alia saling berpegangan tangan dengan harap. Di istana, Alia merasakan kegelisahan yang semakin dalam. Walau jauh, ia tahu keluarganya sedang menghadapi badai yang tak kalah berat. Pangeran bin Salman datang mengunjunginya. Dengan wajah serius, tapi penuh perhatian. "Alia, aku akan bantu keluargamu. Tak seorang pun boleh menderita karena hatimu." Namun bantuan itu tidak berjalan mulus. Sepupu-sepupu dan beberapa pejabat istana berusaha menghalangi. Jangan biarkan masalah desa merusak nama baik keluarga kerajaan. Ini akan menjadi aib besar jika kabar ini menyebar. Di tengah tekanan itu, Alia semakin rapuh. Ia merasa terjebak antara dua dunia, antara kesetiaan pada keluarganya dan kehormatan di istana. Suatu malam, sebuah surat ancaman diterima oleh Alia. Isinya singkat, tapi mengerikan. "Jangan terlalu dekat dengan pangeran, atau kamu dan keluargamu akan menanggung akibatnya." Pangeran merasa marah dan terluka. Ia mengumpulkan para penjaga dan memastikan keamanan Alia dan keluarganya. Namun, semua upaya itu hanya menambah ketegangan di dalam istana. Alia berdoa dalam kesunyian malam. "Ya Allah, aku hanya ingin menjaga keluargaku dan tetap berjalan di jalan Mu. Berikan aku kekuatan untuk tidak menyerah." Ketika keluarga menjadi ujian terbesar, dan ikatan yang dulu kuat mulai retak, hanya sabar yang bisa menjadi pelindung hati yang rapuh. Waktu seakan berjalan sangat lambat di dalam kamar Alia. Setiap detik terasa seperti ribuan jarum yang menusuk hati. Ia duduk menunggu kabar dari Pangeran bin Salman. Kabar yang akan menentukan masa depannya, dan juga keluarganya. Hari-hari berlalu tanpa kepastian. Alia berusaha tetap tegar, namun dalam diam, hatinya bergolak. Ia sering menatap langit, bertanya-tanya, apakah pangeran benar-benar akan berjuang untuk kita? Di sisi lain, pangeran menghadapi tekanan yang semakin besar. Keluarga dan para penasihat kerajaan terus mendesaknya untuk memilih jalan yang aman. Ini bukan hanya soal cinta. Ini soal masa depan kerajaan. Namun pangeran tahu, hatinya sudah berbicara. Suatu malam, ia menulis surat untuk Alia. Surat yang penuh harapan dan janji. "Alia, sabarlah sedikit lagi. Aku berjuang untuk kita. Jangan biarkan dunia merenggut kebahagiaan kita." Alia menerima surat itu dengan air mata bahagia.
Ia menyadari perjuangan mereka belum selesai, tapi ia tidak akan menyerah. Di balik segala ketegangan dan rintangan, benih cinta itu tumbuh semakin kuat. Penantian itu membakar jiwa, namun cinta yang ikhlas adalah api yang menyinari jalan gelap menuju harapan. Tak lama setelah surat harapan itu diterima, sebuah cobaan baru datang. Alia jatuh sakit, parah dan tak berdaya. Pangeran panik, menyiapkan semua pengobatan terbaik. Namun di balik itu, tekanan dari keluarga istana makin menjadi-jadi. Mereka menuntut Alia pergi dan menyerah. Tapi pangeran berdiri teguh. Aku tidak akan membiarkan wanita yang aku cintai hancur oleh dunia ini. Alia, meski lemah, tetap berdoa dan yakin. Harapan mereka bukan hanya mimpi. Di kamar perawatan, Alia sadar bahwa cinta bukan hanya tentang kebahagiaan. Ia harus belajar pengorbanan dan kesabaran yang tak terbatas. Pangeran setiap hari datang membacakan ayat-ayat Al-Quran dan cerita-cerita penuh hikmah. Cinta yang diuji adalah cinta yang akan terjaga sampai surga. Alia tersenyum walau lemah. Hati mereka mulai semakin terpaut. Meskipun cinta mereka makin kuat, tekanan dari lingkungan tidak berkurang. Keluarga kerajaan mengirimkan ultimatum keras. Kalau kau tetap bersamanya, kau harus rela kehilangan semua hakmu. Pangeran terpukul. Namun ia tahu, memilih Alia berarti harus berani kehilangan segalanya. Alia pun mulai merasa dirinya beban. Namun ia menolak menyerah. Aku ingin membuktikan bahwa cinta tulus bisa mengubah segalanya. Di suatu malam yang cerah, di bawah sinar bulan purnama, Pangeran dan Alia bertemu diam-diam. Pangeran menggenggam tangan Alia erat. Aku berjanji akan melindungimu dan membawamu ke tempat yang layak kau dapatkan. Alia menatap mata pangeran, hatinya bergetar. Aku percaya padamu, walau dunia menentang kita. Janji itu mengikat mereka lebih erat dari sebelumnya. Mereka menghadapi badai yang makin kencang. Tapi Alia dan pangeran tak pernah lelah berdoa dan berharap. Setiap pagi Alia memanjatkan doa agar Allah menguatkan hati mereka. Pangeran pun semakin yakin, cinta mereka bukan kebetulan. Cinta ini adalah jalan menuju surga, bukan sekadar dunia. Dalam ujian yang paling berat, hati yang tegar dan doa yang tulus adalah kunci kemenangan jiwa. Pangeran dihadapkan pada pilihan sulit, mengorbankan segalanya demi cinta atau menyerah demi kedamaian kerajaan. Pertaruhan ini menimbulkan gelombang besar di istana. Ia memilih berani melawan arus, demi Alia dan masa depan mereka. Di tengah badai konflik, Alia menerima bisikan hati yang kuat. Sebuah suara dari masa lalu yang membuka rahasia lama keluarga Alia. Rahasia itu bisa menjadi senjata ampuh, atau bencana besar. Pangeran dan Alia semakin erat, menguatkan satu sama lain. Namun pengorbanan Alia mencapai titik tertinggi. Ia rela meninggalkan keluarganya demi melindungi mereka. Cinta mereka diuji di level terdalam. Keluarga kerajaan akhirnya memberikan ultimatum terakhir. Tapi di saat itulah, pangeran mendapatkan dukungan tak terduga dari sahabat dekatnya dan para penasihat yang mulai membuka hati. Peluang besar untuk kebahagiaan dan keadilan mulai terbuka. Saat segalanya tampak gelap dan putus asa, muncul cahaya harapan. Sebuah surat izin resmi dari raja, memberi restu atas hubungan pangeran dan Alia. Istana mulai berubah, membuka jalan bagi cinta dan keadilan. Dalam gelapnya malam, cahaya harapan adalah lentera yang menuntun jiwa menuju surga. Pangeran dan Alia berdiri di ambang keputusan terbesar dalam hidup mereka. Janji mereka diuji dengan ujian yang paling sulit, namun tekad dan cinta semakin menguat. Konflik di istana mencapai puncaknya. Pertentangan antara tradisi dan cinta membara, memecah suasana. Pangeran harus memilih, mengikuti hati atau menyerah pada tekanan. Dengan keberanian yang tak tergoyahkan, pangeran mengambil langkah berani. Ia menyuarakan cintanya secara terbuka, menantang segala aturan yang mengekangnya. Saat dunia seolah menentang, keajaiban cinta mulai muncul. Dukungan dari orang-orang terdekat, kehangatan dan pengertian mulai tumbuh. Akhirnya, hari yang ditunggu tiba. Alia bukan lagi pelayan istana, tapi wanita yang dimuliakan dengan cinta sejati. Pangeran dan Alia bersatu dalam janji suci, membawa kisah cinta mereka ke surga. Di hadapan keluarga, sahabat,
dan seluruh kerajaan, mereka berjanji, dengan izin Allah, cinta kami adalah cahaya yang akan menerangi dunia dan akhirat. Ketika cinta yang diuji bertahan sampai akhir, maka surga pun menjadi rumah bagi dua hati yang bersatu. Terima kasih sudah mengikuti kisah dari pelayan istana menjadi muliakan surga. Jika kamu terinspirasi, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita-cerita penuh makna lainnya. Tinggalkan komentar di bawah, cerita mana yang paling menyentuh hatimu? Sampai jumpa di kisah selanjutnya.